Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Saya sebagai moderator dan rekan saya Alvino Yopi Fernando Zebua, Muhammad Irfan, dan Susilawati. Kita masuk ke materi fungsi eksponen natural. Di antara semua kemungkinan basis untuk fungsi eksponensial, terdapat suatu basis khusus yang memainkan peran penting dalam kalkulus. Basis itu dinyatakan dengan huruf E, merupakan bilangan tak rasional di mana nilainya sampai 6 angka di belakang koma. Basis ini penting dalam kalkulus karena akan kita buktikan nanti bahwa B sama dengan EB sama dengan E merupakan satu-satunya basis di mana kemiringan garis singgung untuk kurva Y sama dengan BXY sama dengan BX pada sembarang titik P pada kurva yang sama dengan koordinat YY pada P. Dengan demikian, misalnya, garis singgung untuk Y sama dengan EXY sama dengan EX pada 0,1 mempunyai kemiringan. Fungsi fx sama dengan EFX sama dengan EX dinamakan fungsi eksponensial natural. Menyederhanakan penulisan fungsi eksponensial natural kadang sebagai EX PX EXPX, di mana kasus hubungan EX1 ditambah EX2 sama dengan EX1. EX2, EX1 akan dinyatakan sebagai EXP X1 tambah X2 sama dengan EXP X1 EXP X2. Konstanta E juga muncul dalam konteks grafik persamaan. Y sama dengan 1 tambah 1 per X. Seperti ditunjukkan pada gambar 5, Y sama dengan EY sama dengan E merupakan horizontal dari grafik ini. Akibatnya nilai EE bisa diaproksimasi untuk sebarang tingkat keakuratan dengan menghitung persamaan 3 untuk XX sampai cukup besar dalam nilai mutlak. Contohnya di sini ada contoh gambar sebagai berikut. Terus kita masuk ke logaritma dan eksponen umum. Fungsi eksponensial melakukan operasi eksponen, sedangkan fungsi logaritma menggunakan operasi logaritma, artinya fungsi eksponensial melakukan operasi matematika mencari hasil pangkat. Sedangkan fungsi logaritma melakukan operasi matematika untuk mencari besar bilangan yang dipangkatkan. Bentuk umum fungsi eksponen adalah Y sama dengan AX dengan A, kosong, dan A1. Jika AY sama dengan X dengan A, kosong, dan A1, maka Y, X, A log. Selanjutnya. Di atas ada bentuk gambar pada bentuk urutan dari baris ke-1 dengan baris ketiga. Di atas mempresentasikan suatu fungsi satu-satu dengan domain bilangan asli fungsi f y f dalam kurung x sama dengan 2 merupakan salah satu fungsi eksponen, sehingga perkembangan baju terjual tersebut merupakan salah satu contoh dari fungsi eksponen yang dominannya adalah bilangan cecah fungsi f ke x ax dengan a lebih besar 0 dengan a1 disebut fungsi eksponen yang mempunyai dominan bilangan real dengan range bilangan positif. Bentuk umum fungsi eksponen adalah f ke x ax atau f dalam kurung x
sama dengan AX dengan A lebih besar 0 dari A1. Fungsi eksponen F dalam X sama dengan AX disebut perubahan daerah asli dalam kurung domain, dan fungsi eksponen adalah himpunan bilang real, yaitu lebih kecil X lebih kecil positif EXR. Dari uraian di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa fungsi eksponen adalah sebuah fungsi yang mematahkan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat suatu anggota bilangan real X dengan ke satu konstanta dan A bilangan pokok basis dengan A lebih besar 0 dengan AX1. Pada gambar tersebut, sebagai contoh kita dapat menggambar grafik fungsi f dalam kurung X sama dengan 2X dengan dalam kurung X dengan 1/2 X. Mula-mula dibuat tabel fungsi berikut. Sebagai contoh berikut ada di bawah tabel fungsi F dalam kurung X sama dengan 2X dengan G dalam kurung X sama dengan 1/2 X. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Irfan. Ya, inilah contoh tabel untuk grafik fungsi eksponen. Slide sebelumnya, Kak. Untuk grafik fungsi eksponen, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan setengah pangkat x. Next. Dengan memperhatikan gambar di atas, terlihat bahwa domain kedua fungsi adalah himpunan semua bilangan real. df sama dengan x, xr. B, rangnya berupa himpunan semua bilangan real positif. Rf sama dengan y lebih besar 0, y atau 0. Belum. Slide-nya kenapa pindah ini? Kak, slide-nya pindah, Kak. Nah, C, kedua grafik melalui titik 0,1. D, kurva mempunyai asimtot datar yaitu garis yang mendekati fungsi tapi tidak akan berpotongan dengan fungsi sumbu X atau garis Y sama dengan 0. E, kedua grafik simetris terhadap sumbu Y. F, grafik fx sama dengan 2x merupakan grafik yang monoton naik, sedangkan grafik gx sama dengan setengah x merupakan grafik yang monoton turun, dan keduanya berada di atas sumbu x. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi fx sama dengan ax. Untuk a lebih besar 1 adalah fungsi naik, dan untuk 0 lebih kecil a lebih kecil 1 adalah fungsi turun. Karena rank dari f adalah bilangan positif dan a0 sama dengan 1, maka grafik fungsi fx sama dengan ax. Untuk a lebih besar 0 terletak di atas sumbu x dan melalui titik 0,1. Lanjut. Pengertian logaritma. Setelah kalian selesai mempelajari fungsi eksponen, maka kita mengembangkan pembahasan kita pada materi logaritma. Untuk memahami pengertian logaritma dan sifatnya,
Coba perhatikan pertanyaan P, Q sama dengan R. Bagaimanakah menyatakan P dalam Q dan R? Jawabnya adalah P sama dengan RQ dengan Q sama dengan atau sama 0. Kemudian kita perhatikan pernyataan 32 sama dengan 9. Bagaimanakah menyatakan 3 dalam 2 dan 9? Jawabannya 3 sama dengan akar 9, 2. Bagaimanakah menyatakan 2 dalam 3 dan 9? Jawabannya 2 adalah pangkat dari 3 sehingga 32 sama dengan 9. Jika kita ambil secara umum, AY sama dengan X, maka Y adalah eksponen dari A sehingga AY sama dengan X. Dan pertanyaan untuk Y ini bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan A log X atau X dengan A adalah bilangan dasar atau basis dan Y adalah eksponennya. Mungkin dilanjutkan oleh Raka. Dan tabel di atas dapat dilihat antara lain 23 sama dengan 8. 2 logaritma 8 sama dengan 322 sama dengan 4 dan logaritma 4 22 sama dengan 120 sama dengan 1. Sehingga disimpulkan logaritma Y sama dengan X jika bilangan pokoknya A dari A log Y sama dengan X atau X sama dengan A log Y diperoleh dari A log Y sehingga F negatif 1 dalam kurung X sama dengan A log jika F negatif 1 dinamakan G log X. Maka fungsi G X atau A log atau X dinamakan fungsi logaritma. Dari paparan di atas cukup kebalikan inverse dari eksponen. Artinya untuk mencari nilai dari suatu bilangan logaritma harus membalikkan fungsi dari eksponensial. Logaritma didefinisikan sebagai berikut. Misal, A adalah positif yang tidak sama dengan 1, atau 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, atau A lebih besar dari 1, dan B bilangan positif, B lebih besar dari 0. A logaritma B sama dengan C. Jika dan hanya jika dan A C sama dengan B, di mana A disebut bilangan pokok atau basis logaritma dalam kurung 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1 atau A lebih besar dari 1. B disebut numerus dengan syarat B lebih kecil 0. C disebut hasil logaritma. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.